Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Haikal. Nomor induk mahasiswa 18614070. Mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam program kerja Kuliah Kerja Nyata atau KKN Angkatan 63 tahun 2021, Universitas Islam Indonesia, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, saya mengambil tema mengenai pertanian. Berdasarkan hasil observasi dari wawancara secara langsung dari Dinas Pertanian, para petani dan karang taruna di Desa Benerasa Wetan, saya menemukan beberapa persoalan mengenai pertanian. Persoalan intinya yaitu mengenai hasil pertanian yang sangat anjlok atau para petani mengeluhkan hasil pertaniannya itu buruk. Sehingga saya di sini berinisiatif untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana cara untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih bagus. Ditemukan juga bahwa para petani di sini masih menggunakan metode-metode konvensional atau metode zaman dahulu, sehingga hasil pertanian masih belum bisa meningkat. Baik, Bapak Ibu semua, masuk dalam edukasi transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0 untuk meningkatkan hasil panen petani Desa Benerasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita menelisik lebih lanjut mengenai transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0, Bapak Ibu semua perlu mengetahui perkembangan pengetahuan di bidang pertanian. Nah, ada 3 fase, yaitu sistem pertanian zaman kuno, sistem pertanian abad pertengahan, dan pertanian modern. Sistem pertanian zaman kuno ini terjadi pada bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi. Nah, sedangkan sistem pertanian abad pertengahan ini ditemukan beberapa disiplin ilmu dalam pertanian, yaitu mengenai agronomi, hortikultura, dan kehutanan. Serta untuk pertanian modern ini merupakan hasil dari revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 ini mencakup bidang pertanian dan di mana segala metodenya itu dilakukan secara modern, dan tidak menggunakan metode yang konvensional. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan mengenai transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0, perlu kita ketahui bahwa revolusi industri itu adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Nah, revolusi industri ini merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 sampai 1850, di mana saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Nah, perubahan tersebut kemudian berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia, sehingga banyak kita temukan yang kita rasakan saat ini keberagaman dari kondisi sosial, ekonomi, serta budaya di dunia. Ini merupakan salah satu revolusi industri dari 1.0 menjadi 4.0. Dan untuk 1.0 adanya penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan teknologi semakin meningkat, terjadilah revolusi industri 2.0, penemuan tenaga listrik. Semakin meningkat lagi, temukanlah 3.0 dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis atau komputer dan robot. Selanjutnya yang kita rasakan saat ini yaitu revolusi industri 4.0, yaitu menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya karena revolusi industri itu mencakup dari bidang pertanian, sehingga kita katakan juga adanya revolusi pertanian. Jadi istilah revolusi pertanian ini mengacu pada transisi dari kebiasaan abad pertengahan ke kebiasaan modern. Praktik pertanian dipengaruhi oleh terdapatnya pangan baru, yaitu kentang, jagung, dan padi. Selanjutnya, permintaan terhadap minuman penyegar seperti teh, kopi, dan coklat menyebabkan pentingnya gula sebagai bahan pemanis. Tanah penggembalaan mulai berkurang. Ternak diberi makanan di kandang dan pakan ternak ditanam di lapangan, menghasilkan banyak pupuk kandang, sehingga revolusi pertanian ini mencakup atau berkesinambungan dari satu hal ke hal lainnya.
Nah, ini merupakan beberapa ilustrasi dari revolusi industri di bidang pertanian, dari awalnya menggunakan metode konvensional atau menggunakan misalnya tenaga manusia, kerbau, sehingga karena berkembangnya revolusi industri menjadi 4.0 sehingga terdapat di bidang pertanian menggunakan beberapa teknologi modern dalam pelaksanaan pertaniannya. Sektor pertanian sedang menuju transformasi yang dikendalikan oleh teknologi baru. Pertanian presisi itu merupakan input sesuai kebutuhan dan spesifik lokasi meningkatkan profit. Dari sisi lingkungan, pertanian presisi dapat mendukung keberlanjutan dari sistem pertanian, Bapak Ibu semua. Nah, adopsi teknologi ini adanya keterbatasan dari skill petani, sharing informasi, sumber daya dan finansial. Nah, pertanian presisi tersebut dapat meningkatkan pendapatan karena dianggap menghemat produksi. Sistem pertanian berbasis data, agrikultur 4.0, digital farming, smart farming lahir ketika telematika dan manajemen data dikombinasikan dengan konsep yang telah diketahui pada pertanian presisi sehingga dapat mengimprove akurasi dari sistem tersebut. Pertanian tradisional atau konvensional versus smart farming atau yang modern. Jadi memperhatikan efisiensi, sustainability, dan availability. Jadi dilihat dari efisiensi, terus keberlanjutan dan ketersediaan. Smart farming dapat menyediakan solusi praktis. Adopsi teknologi lebih disukai oleh petani muda. Tapi tadi pungkiri Bapak Ibu semua dengan melalui beberapa pelatihan, sosialisasi dan saya harapkan di sini juga ketika adanya beberapa edukasi tentang transformasi 1.0 menjadi 4.0, Bapak Ibu semua bisa memiliki semangat untuk belajar lebih karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa mempelajari teknologi apapun itu apabila dia mempunyai keinginan atau tekad yang kuat. Nah, dia mentransformasikan lahan yang ada menjadi modern dan kompetitif dengan menggunakan teknologi yang maju. Nah, jadi Bapak Ibu semua dapat saya simpulkan bahwa transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0 itu yang untuk 1.0 sejak zaman kuno hingga 1920. Banyak tenaga manual seperti menggunakan tenaga hewan atau manusia. Yang seperti tadi kita dalam sistem pertanian itu menggunakan tenaga manusia dan kerbau salah satunya. Yaitu dikerjakan secara tradisional atau konvensional, lebih utama pemenuhan ketahanan keluarga atau subsisten. Untuk transformasi pertanian yang 2.0 ini sejak tahun 1920 sampai 2010 menggunakan alsintan atau alsintan traktor, pupuk benih. Ya, produksi lebih banyak, efisiensi waktu dan praktek agribisnis dan pertanian industri. Nah, untuk pertanian 3.0 pemanfaatan high tech di bidang sensor, komputasi awan, perangkat lunak khusus dan otomasi berbasis elektronik yang diintegrasikan ke dalam pertanian. Yang untuk pertanian 4.0 pengembangan artificial intelligence ya dalam sistem cyber physical, untuk pengembangan precision farming, pengembangan manajemen informasi sistem, itu merupakan pertanian 4.0. Baik Bapak Ibu semua, ini merupakan beberapa pustaka acuan yang saya gunakan untuk mengedukasi Bapak Ibu terkait edukasi transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0 untuk meningkatkan hasil panen petani Desa Benoso Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian edukasi mengenai transformasi pertanian 1.0 menjadi 4.0 untuk meningkatkan hasil pertanian Desa Benoso Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengambil manfaat dari edukasi yang saya telah berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.